Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3 ya, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, contoh benda padat itu di sekitar kita itu ada lemari, ada kursi, ada meja ya, dan lain sebagainya. Contoh benda cairnya itu ada air, ada kecap, saus, minyak goreng, dan sebagainya. Terus contoh dari benda gas itu ada gas, ada udara, ada asap, dan lain sebagainya. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apakah yang dimaksud massa dan volume? Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Anak-anak, perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Massa, Bu. Apakah massa itu, Bu? Tanya Siti. Yuk, lakukan percobaan bersama-sama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba lihatlah ya. Ini ada kedua bola nih dalam timbangan. Yang satu bola basket, yang satunya lagi adalah bola plastik. Nah, bola basket lebih berat, Bu. Nah, heran si Udin ya. Jadi massa bola basket itu lebih berat dari massa bola plastik ya. Nah, benar Udin. Bola basket bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintetis. Bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa. Jadi, bola yang lebih berat memiliki massa yang lebih besar, Bu. Tanya si Siti. Benar, Siti. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat di bawah ini ya. Jadi ini adalah alat untuk mengukur berat ya. Untuk mengukur massa nih dengan satuannya itu ada gram dan kilogram. Seperti itu ya, Bu. Oh, terima kasih, kata Siti. Ya, sama-sama jawab Ibu Guru. Nah, perhatikan pengukuran massa benda berikut ini. Balok Y mempunyai massa yang lebih besar atau kecil dari balok H. Nih, ini ada contoh baloknya ya. Ini adalah balok Y dan ini adalah balok H. Nah, terlihat dari sini sudah terlihat ya bahwa balok Y ini lebih besar. Berarti kemungkinan massanya sepertinya lebih berat. Oke, kita beri tanda jawabannya ya. Jadi balok Y mempunyai massa yang lebih besar dari balok H. Jadi yang kecil kita beri tanda silang. Selanjutnya, gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih besar atau kecil dari gelas ukur yang kosong. Oke, ini gelas ukur yang kosong nih ya. Kemudian ini adalah gelas ukur yang sudah diberi air. Oke, jadi kira-kira berat yang mana nih? Dari timbangannya sudah kelihatan ya. Jadi
Nah, kita silang yang kecil ya. Jadi jawabannya adalah gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih besar dari gelas ukur yang kosong. Lanjut. Botol B mempunyai massa yang lebih besar dari botol A. Botol B mempunyai berat yang lebih apa botol B? Sini sudah dijawab ya dari soalnya nih ya. Botol B mempunyai massa yang lebih besar dari botol A. Maka botol B mempunyai berat yang lebih, nih dari gambar sudah terlihat, ya lebih besar dari botol A. Lanjut. Bola yang kempes mempunyai massa yang lebih besar atau kecil dari bola yang tidak kempes. Nah, di sini sudah terlihat bahwa timbangannya agak berat yang bola tidak kempes ya, atau bola yang memiliki bola yang utuh ya. Jadi jawabannya adalah kita silang yang besar nih. Bola yang kempes mempunyai massa yang lebih kecil dari bola yang tidak kempes nih, karena bola yang tidak kempes lebih berat dari bola yang kempes. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, tahukah kamu berat dan massa mempunyai perbedaan? Massa benda di mana-mana sama, namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga gaya gravitasi. Contohnya, massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama. Namun, berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti kita sering mendengar orang mengatakan, "Berapa beratmu?" Adapun yang benar adalah berapa massamu, ya. Jadi yang benar adalah berapa massamu, bukan berapa beratmu. Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun, karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, gravitasi di bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih dibolehkan. Ya, ini bersumber dari mathsisfan.com. Oke ya. Jadi yang benar itu adalah berapa massamu, bukan berapa beratmu ya. Tapi karena kita sudah terbiasa menggunakan berapa beratmu ya, itu juga tidak apa-apa ya, karena masih digunakan untuk dalam bahasa sehari-hari ya. Tapi yang benar adalah berapa massamu. Oke. Selain massa, benda mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Semua benda menempati ruang. Itu pengertian volume ya. Ukuran yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Nah, benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Nah, ini contohnya ada pada akuarium ya. Ini akuarium A dan akuarium B. Akuarium A tentu lebih besar terlihatnya, akuarium B juga. Nah, maka volumenya juga lebih besar ya. Kemudian volume pada akuarium yang B tentu lebih kecil karena ukurannya lebih kecil. Nah, jadi volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. Pelajarilah tentang volume benda. Lakukan percobaan berikut ini. Oke, kita mencoba untuk melakukan percobaan ya. Nih bahan-bahannya nih, alat dan bahan. Pertama itu ada gelas ukur. Kemudian ada benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur. Selanjutnya ada air dan ada balon ya, 2 buah.
Oke, kita mulai percobaannya nih. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama atau A, isilah gelas ukur dengan air. Masukkan benda padat ke dalamnya. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda padat. Nih, kita ingin mengetes benda padat nih ya. Ini ada gelas ukur yang airnya seperempat nih, seperempat ya. Kemudian ini ada gelas ukur yang tadi airnya segini nih. Kemudian dimasukkan benda padatnya. Kemudian airnya apa? Bertambah ya volumenya nih. Apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur? Nah, tuliskan pengamatanmu. Nah, jadi sebelum dimasukkan benda padat, airnya itu sesuai dengan yang dituang atau diisi ya pada sebelumnya. Kemudian setelah dimasukkan benda padat, nah ya, setelah dimasukkan benda padat, volume air naik. Jadi meningkat ukuran airnya nih. Ukuran volume airnya nih ya, jumlahnya nih, ketinggiannya ya meningkat. Oke. Lanjut. Pada percobaan selanjutnya ya, isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml. Kemudian tambahkan hingga 500 ml. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda cair. Nah ya, ini adalah volume benda cair nih. Kita ingin mengetes benda cair. Ini sebelumnya itu diisi air dengan ukuran 300 ml. Selanjutnya ditambah air hingga jumlahnya itu 500 ml. Ya. Nah, apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambahkan ke dalam gelas ukur? Nah, tulisan pengamatanmu, Nas. Yang pertama itu sebelumnya itu jumlahnya 300, kemudian setelah ditambah benda cair lagi atau air lagi, jadi hasilnya adalah 500 ml ya. Setelah ditambah air, yang terjadi adalah volume airnya bertambah. Lanjut. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda gas. Nah, kita ingin mengetes atau melakukan percobaan pada benda gas. Nah, ini adalah balon yang sebelum ditiup. Nih ya, balon yang sebelum ditiup. Kemudian ini adalah balon yang sudah ditiup. Apa yang terjadi sebelum dan setelah udara ditiupkan ke dalam balon? Tuliskan pengamatanmu. Yang terjadi adalah, nih, setelah ditiup, yang terjadi adalah volume balonnya bertambah sehingga balonnya itu mengembung tuh ya. Jadi ada isinya. Oke. Kamu sudah melaksanakan percobaan. Nah, coba lengkapi kalimat di bawah ini. Oke, nih ya. Benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda apa yo? Benda mati atau tak hidup. Nah, lanjut. Benda mempunyai 3 wujud, yaitu benda apa saja? Benda padat, cair, dan gas. Nah, selanjutnya, benda mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan volume. Oke, nah. Dayu sedang memperhatikan aneka bola berikut ini. Nah, pernahkah kalian melihat ketiga jenis bola tersebut? Dapatkah kamu menyebutkan ketiga jenis bola tersebut? Nah, ini ada bola apa nih? Ada 3 ya. Ini bola basket, ini bola tendang ya. Ini adalah bola voli. Jadi ketiga ini kira-kira volumenya mana yang paling besar? Ya, tentunya adalah bola basket ya, karena ukurannya juga lebih besar. Kamu telah mengamati jenis bola tadi ya di atas. Nah, ayo coba memantulkan ketiga jenis bola tersebut ke lantai. Bola manakah yang memantul lebih tinggi nih ya? Ini sedang percobaan yang sedang dilakukan oleh Edo nih. Pertama dia memegang bola kemudian memantulkan ke lantai ya. Nah, setelah kamu dapat menemukan bola yang memantul kembali paling tinggi, gunakan bola tersebut untuk berlatih memantul dan menangkap ya. Tentunya bola yang untuk digunakan untuk bisa memantul itu ya tentu bola basket ya, karena dia lebih lentur karena dari bahan sintetis bisa memantul.
Lanjut. Nah, latihan pertama, latihan ke-1 ya, memantulkan bola kepada teman. Nih, kita berlatih memantulkan bola. Jadi bola itu dilempar dulu ke bawah, kemudian memantul dan teman siap-siap untuk menangkapnya. Latihan yang kedua, memantulkan bola ke lantai. Nah, ini memantulkan bola kepada teman melalui lantai. Set, lompat, langsung ditangkap oleh teman ya. Kemudian ini memantulkan bola ke lantai. Jadi bolanya dipantul-pantulin ke lantai. Lanjut. Yang ketiga adalah memantulkan bola sambil berjalan. Nah, ini ya. Bolanya dipantul-pantulin sampai kita berjalan. Jadi disesuaikan dengan arah jalan kita bolanya. Jadi apabila kita jalan ke depan, jangan dipantulin bolanya ke belakang ya. Jadi tentunya bolanya dipantulkan ke arah depan. Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Nah, ketika tengah asik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh. Kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan. Edo dan teman-teman segera menghentikan permainan. Kemudian Edo dan Benny menolong Udin untuk memapahnya ke UKS. Nah, UKS ini adalah singkatan dari Unit Kesehatan Sekolah. Setelah diperiksa, ibu guru menduga kaki Udin terkilir. Oleh karena itu, kakinya perlu diperiksa ke dokter. Nah, perbuatan Edo dan Benny menolong Udin sangat terpuji. Apakah kamu mempunyai pengalaman menolong teman atau orang lain? Nah, ini adalah salah satu sikap tolong menolong ya. Jadi apabila kita sedang melakukan kegiatan, kemudian teman kita mengalami kesulitan atau seperti olahraga nih terjatuh, nah tentunya kita harus menolongnya ya. Jangan kita biarin saja, itu ada perbuatan yang tidak bagus. Tentunya kita harus menolongnya, bawa UKS atau apabila kita bisa mengobatinya, tentu kita obatinya ya. Oke, nah, jadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Apabila Pak Guru ada sedikit kekeliruan atau pengucapan ya, ada kekurangan dalam pengucapan, mohon dimaafkan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.